Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar. Om Brewok. Mengerikan. Jadi gimana kabarnya di sana? Sehat lah, gini lah Om. Kabarnya udah jadi dukun tadi ya? Bukan ya? dukun, bukan ngobatin orang. Ngobatin orang. Jangan-jangan dia duduk di depan rumah pakai belangkon nih. Oh, kok tahu? Kok tahu nih? Jadi kok bisa punya ide megang-megang itu? Saya pun nggak tahu. Saya bilang sama laki-laki, udah sini ikut saya. Saya malu di depan istrinya. Jadi saya bawa ke belakang. Jadi saya bilangin, tak los-los, kamu bangkit harus bisa punya anak sama kakak itu. Kalau enggak, kamu tak timbang kilo. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Om, apa kabarnya? Serem ya. Saya sekarang sudah jadi dukun. Baru mau nanya. Bisa saya ngobatin orang. Gimana kabar orang tuanya? Udah sehat. Mantap. Salaman dulu kita. Kalah. Biasanya gini, sekarang salamannya. Harus gitulah. Udah jadi apa sekarang? Jadi apa? Tadi katanya Jadi laki-laki. Bukan jadi dukun, tapi itu kan ngobatin orang. iya. Gitu loh Om. Ini siapa namanya? Macam nggak kenal aja bapak itu yang masukkan aku. Si Wawan. Oh, Wanda jadi Wawan. Sehat Wawan. Sehat. Gimana kabar bapaknya? Kabar bapakku sehat, sekarang udah bisa lari-lari. Lari-lari jungkir balik. Udah bisa Om. Jadi waktu pertama kali ngobati bapaknya itu nyoba waktu pulang ini, pulang ke rumah ya kan, sambil bukain rokku dulu. Tak sangkutkan dulu, baru ganti pakaian, baru habis itu tak kusukin pinggang bapakku. Habis itu baru tak kusukin ininya semua. Tiba-tiba besok pagi udah hari gini-gini aja. Pagi loh, olahraga loh Pak. Hebat betul saya ini. Nggak sangka saya ini katanya. Nggak sangka saya. Aduh. Jadi gimana tetangga-tetangganya, warga-warga di sana? Bapak yang cerita. Tiba-tiba anak saya bisa ngobatin saya. Coba itu kamu datangin tuh si Wawan katanya. Suruh datangin aku Om. Suruh minta berobat ke aku, tangan terkilir, kaki patah, nggak bisa nungging, semua berobat ke aku. Oh, udah banyak lah apa yang datang ke rumah ini. Udah banyak. Padahal saya bacanya Qomat Kamit aja. Baca apa itu Qomat Kamit? Saya nggak tahu, Qomat Kamit aja mulut saya. Jadi mari karepmu ora karepmu gitu. Iya. Nggak gitu Om. Saya apa aja, saya elus-elus aja, saya kusuk-kusuk. Tiba-tiba besok sembuh, datang lagi, malah ngasih duit ke saya. Waduh. Saya sebenarnya nggak mau terima karena dipaksa ya sudah. Kata bapak itu harus ikhlas, nolong orang. Terima juga. Karena dipaksa, bawa beras, bawa gula, bawa teh, saya terima. Saya pun butuh. Gimana kabar teman saya itu? Udah jadi laki semua belum? Wah, temannya? Iya.
Udah semua. Betul. Tuh. Jadi Wan, setelah jadi seperti ini, nggak kepingin kerja lain. Kerja gini aja lah Om. Jadi tukang ngobatin orang aja. Lebih dihargain sama mereka. Dulu saya nggak dihargai karena saya bencong. Sekarang sudah dihargai karena bisa ngobatin. Jadi bapakmu kesenangan lah. Bapak seneng lompat-lompat sampai rolling-rolling bapak malah salto-salto di tempat tidur. Pagi-pagi udah bisa lari-lari sambil bawa teh. Hebat ya. Lama-lama bapaknya kepingin apa, cari bojo lagi gitu. Jangan Udah lah, sehat. suruh cari mama aja. Mama belum jumpa kok mau cari bojo baru. Oh, belum jumpa mama. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Om Brewok. Mengerikan. Jadi gimana kabarnya di sana? Sehat lah, gini lah Om. Kabarnya udah jadi dukun tadi ya? Bukan dukun, bukan ngobatin orang. Ngobati orang. Jangan-jangan dia duduk di depan rumah pakai belangkon nih. Oh, kok tahu? Kok tahu nih? Siapa yang ngasih tahu Om? Jangan-jangan kan duduk di rumah selo gini pakai belangkon gitu. Iya, itu waktu nunggu nggak ada pasien. Jadi saya duduk di depan rumah, nggak ada pasien. Duduk sambil pakai belangkon. Jadi pikir orang saya kan orang pinter. Padahal Orang goblok. Nggak tahu bacaan apa kok bisa sembuh. Memang. Jadi sementara ini pasiennya ada orang luar belum? Pasiennya udah ada orang luar. Udah ada orang luar. cepat tersebarnya ya. Cepat tersebarnya. Ada dari datang ini. Apalah mereka datang katanya nggak bisa punya anak. Ada juga. Ada. Berhasil belum? Udah saya obatin. Berhasil Om. Loh, cepet kali punya anak. Begini Om. Ini yang laki-laki Iya. datang sama istrinya ke rumah saya. Iya. Minta berobat katanya belum punya anak. Udah lama. Sudah lama dari menikah. Iya. Saya elus-elus aja burungnya Om. Burungnya saya elus-elus Om. Iya. Tiba-tiba besok kembali lagi. Katanya istrinya sudah hamil. Waduh. Jadi kok bisa punya ide megang-megang itu? Saya pun tidak tahu. Saya bilang sama laki-laki, udah sini ikut saya. Saya malu di depan istrinya. Jadi saya bawa ke belakang. Jadi saya bilangin, tak los-los, kamu bangkit harus bisa punya anak sama kakak itu. Kalau enggak, kamu tak timbang kilo. Tiba-tiba besok datang lagi. Bisa bangkit. Udah bisa bangkit. Kira-kira ditimbang kilo ada yang apa laku? Saya pun tidak tahu, asal ngomong saja saya Om. Datang begitu datang kok nggak bisa punya anak. Saya pun belum ada yang punya. Istrinya enggak? Istrinya nggak saya obatin, saya nggak berani. Nah, terkecuali saya jadi gitu baru saya berani. Saya sekarang udah nggak berani. Cukup lakinya aja ya? Cukup lakinya aja, suaminya saja. Datang lagi ya suaminya. Datang lagi besoknya, istri saya sudah hamil. Ya, saya heran, kok bisa saya mikir. Padahal cuma talus-elus tak ancam timbang dulu, kok bisa hidup lagi? Gimana ceritanya? Dari waktu itu sampai sekarang lah. Dari waktu diobati sama Gus Iman jadi gini, jadi lanang, sampai sekarang kira-kira udah berapa orang yang datang ke rumah? Sudah ada 20-an orang. Cepet ya. Ini mohon maaf tangan saya seperti ini. Bisulan. Sakit. Obati sendiri? Belum mampu. Oh, kalau situ yang ngobati lain. Iya.
Begitu ada lagi yang datang ke rumah, tangannya patah ke kanan seperti ini. Saya obatin malah ke kiri. Saya bingung macam mana ngobatin. Jangan diluruskan. Udah saya lurusin, patahnya ke kanan seperti ini. Begitu saya lurus tiba-tiba belok ke kiri. Sudah macam setir mobil saja. Jadi belok-belok sendiri. Saya emosi, saya pijet, tiba-tiba lurus. Ini saya yang gila apa tangannya ini? Ini tata cara ngobatin saya gimana nih, Om? Pak, ini cemana dukunnya ini gitu. Saya pun nggak ngerti ini. Ditempereng mari ya. Aduh. Jadi yang nggak punya anak tadi, kira-kira sebanyak itu pasien, ada nggak yang nggak kasih uang? Ada. Dia datang nggak punya rambut, datang ke tempat saya. Nanti tuyul. Bukan. Datang dia nggak punya rambut, katanya pengen punya rambut dari kecil, nggak punya rambut. Saya pun bingung bagaimana caranya, Kan ada wig. bukan seperti itu, dia memang tidak kasih uang, saya pun tidak memaksakan harus punya dia harus punya uang, harus beri saya tidak mau. Ucapan terima kasih saja. Sambil ngobati itu sambil terheran-heran ya, kok bisa gini. Iya, saya pun sambil ngelus-ngelus, sakit kali ini. Dicabut. Kalau dihabiskan nanti kok ada lagi yang gundul cemana? Ya cuman dia aja pasien yang gundul. Kan belum tahu ke depan. Iya, nanti saya cari wig saya yang lama lah. Saya suruh pakai ke dia. Dari sekian banyak orang yang rasa saya paling berkesan, cuman yang tidak bisa hamil ini. Saya ancam burungnya bangkit. Iya. Aduh. Mana tahu nanti ke depannya ada yang lebih unik-unik lagi. Ya Kan nantilah, macam-macam. saya tidak tahu. Selama ini baru 20-an orang. Jadi Belum sampai 30. Sebanyak 20 orang. Ada nggak yang manggil kamu suruh datang ke rumahnya? Kalau Atau manggil, rata-rata orang datang ke rumahmu. jadi waktu itu ini setan, dia kesurupan setan. Gimana caranya? Dia setan tapi kesurupan setan. Jadi manggil saya, Mbah matamu Mbah. Si Nom diceluk Mbah. Datang ke rumah. Lah kenapa? Anak saya kesurupan. Kesurupan apa? Katanya setan di belakang rumah. Lah kok bisa setan kemasukan setan? Ini bisa dijadiin judul film ini. Oh, ada judul film. Saya datengin ke rumah. Saya tanya, kamu kok bisa kesurupan? Loh, namanya saya setan. Emosi saya nggak bisa saya sembuhin. Bingung saya tinggal pulang aja udah. Saya tinggal pulang sampai depan pintu malah sehat. Hebat ya. Baru melangkah keluar pakai sandal udah sehat. Manggil keluar cuman itu aja. Nggak ada yang lain. Aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Macam-macam. Yang penting kan bapaknya udah sehat. Bapaknya terutama udah itu. sehat. Jadi sebelum ini tetangga-tetangga di rumah itu ada nggak yang tahu kalau kamu itu bencong? Sudah ada banyak. Tahunya saya bencong. Saya bisa ngobatin bapak saya. Bapak saya pertama tetangga saya nggak percaya dengan cerita bapak saya. Begitu ada tetangga yang sebelah sana datang minta berobat ke saya, sembuh, baru tetangga yang lain percaya. Seperti itu. Tentu heran. Kok bisa seperti ini? Kok bisa tiba-tiba? Gimana ceritanya? Kan gitu. Saya bilang saya sebenarnya melakukan perjalanan panjang bersemedi di bawah air terjun. Saya bilang itu. Saya bertapa selama ribuan tahun. Selama jadi bencong itu alasannya gitu. Ya, itu alasan saya saja jadi bencong. Kalian tidak mengerti saya. Saya pulang-pulang sudah bisa ngobatin orang. Heran toh? Nah, saya bilangin gitu aja. Jadi tukang kobur juga ini. Ada nggak yang tanya kamu itu belajar dari
belajar di mana? Saya bilang saya belajar dari, Ada yang tanya. ada. Kamu kok bisa jadi seperti ini? Tidak mungkin bertapa saja. Saya ada gurunya, saya bilang. Gurunya dari bangsa manusia hebat. Saya waktu itu disembuhin saya dari bencong saya. Ngaku juga nih. Nah, iya, jadi mau macam mana nggak ngaku berdosa saya. Tahu dosa. Disembuhin saya. Waktu itu saya diajarin sama beliau, suruh ngobatin bapak dulu. Kalau sudah bisa ngobatin bapak, baru ngobatin yang lain. Tapi dengan catatan harus ikhlas. Nah, seperti itu. Kalau tidak ikhlas, ya tidak sembuh. Harus dengan niatan ikhlas. Mau ngasih ya. Iya. Kuno enggak ya. Ada yang pernah beri saya uang 1 juta. Saya tidak mau. Saya mau 2 juta. ini baru ikhlas. Mohon maaf. Mohon maafkan saya. Saya bercanda. Saya waktu dikasih 1 juta, saya bilang saya tidak mau. Mohon maaf ini. Tapi saya ambil juga kan, tidak enak nanti. Tidak enak nanti, pikirnya saya nanti sombong. Jadi tidak mau berobat lagi nanti. Udah, saya terima uangnya. Jadi selama jadi bencong dan sekarang menjadi orang pintar, syukurlah ya. Nah, jadi kira-kira omsetnya ini banyakan mana? Banyakan ini sih. Banyakan ini. Banyak. Baru sebentar kok banyakan ini. Banyakan ini. Kadang ada yang ngasih, yang enggak pun, ya saya bilang banyak karena saya merasa berjasa. Iya. Jasa saya besar. Walaupun dulu jasa saya besar juga. Jasa saya kan dulu ya paham lah. Dibayar untuk hal yang seperti itu. Sekarang jasanya lebih besar. Menolong orang sepertinya hati saya ini senang. Tapi nggak boleh terlalu sombong. Saya tidak sombong, cuma sedikit angku. Mohon maaf, Pak. Saya tidak sombong. Banyak lah simpanannya. Sudah tidak banyak, cuman ada. Cukuplah beli helikopter. Nanti kalau udah banyak, menolong orang-orang yang susah. Nah, niatan saya begitu. Panggil kawan-kawannya suruh jadi asisten nanti. Buat pondok. Nantilah. Saya pikir-pikir dulu. Untuk sementara biarlah seperti ini dulu. Ya. Lama-lama ada pengawal, nggak ada tukang parkir. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Nantilah saya coba. Orang kok berobat macam-macam. Padahal saya cuma ngomong kami baca jam, kok tiba-tiba sembuh. Lo kok iso ya? Jangan salah. Dari mana asalnya? Iya. Sebenarnya saya komat kamit. Semua itu dari yang kuasa. Ya, begitulah kurang dan lebihnya cerita saya sudah jadi laki-laki. Nanti lama-lama kalau terus mengobati, lama-lama kita kasih tahu sama teman-teman dari bangsa Anda juga, itu namanya Mbah Parjo. Nah, ada juga seperti kamu. Siapa dia? Nah, Mbah Parjo sering juga dulu kemari, dia nggak tahu apa-apa, sering ke ladang, lama-lama sekarang bisa ngobat-ngobati, bahkan sekarang pasiennya wah luar biasa. Itu kakak seperguruan kamu. Oh, berarti dia kakak tertua. Ya. Saya nomor berapa ini? 2. Nomor 2. Baik. Nanti boleh ditanya sama Nantilah. Datangkan aja, enggak ada orang. Di mana dia? tempatnya nggak ada. Oh, enggak ada wadah. Iya. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi suatu saat Ya udah. Yang penting dijalani dengan ikhlas. Adapun yang datang nggak bawa apa-apa, jangan merasa kecewa. Tidak, saya ikhlas. Ada pun orang yang nggak sakit datang ke rumah. Saya sakiti gitu. Ya enggak seperti itu. Dia ingin melihat metode saya aja. Dia pengen loh, dia enggak percaya sama saya. Nah, saya lihat aja, saya coba dulu. teman lah dulu. Iya, teman datang ke rumah. Dia enggak sakit tapi datang. Penasaran. Ya, saya tunjukin. Tiba-tiba
Dia jadi kok pengen berguru dengan saya. Ya, saya belum ingin, belum mau mencari murid. Saya pun tidak tahu bacaan saya apa, kok mau mengajari. Seperti itulah. Iya. Ini kalau sama Mbak Pardo dibilang Ben bagus. Iya. Berarti tua. Gimana kabarnya, Wan? Sehat, Pak. Iya. Udah macam anak muda, Bapak ini. Iya. Wow, Wan. Iya, Pak. Wawan kan, bukan Wawik gitu kan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Udah pindah namanya. Bapak yang beri nama, masa mau diganti-ganti? Wow. Iya, semalam udah buat bubur petak, bubur abrit, Pak. Ganti nama saya. Ini, jadi tetangga-tetangga kamu kan banyak heran dan penasaran begitu. Benar, Pak. Oh iya. Ini Banyak. kenapa? Kok macam piala gitu loh? Ini Pak, bisulan saya banyak iya. ngobatin orang sakit ketiak saya, Pak. Gitu. Kepingin nggak bisulan? Ya, pengen lah, Pak. Oh iya. Itu di Saya nggak apa kan, kepingin. Bang Kemal? Bisulnya dibuang itu. Gimana bisul? Kanan kiri nih. Makanya saya nggak bisa lurus ini tangan saya. Iya. Dibuang bisulnya Bang Akmal. Nah, nanti ajarin saya gimana caranya. Yang penting sembuh dulu. Oh iya, ajarin ya. Wawan. Mudah-mudahan Wawan nantinya bisa lebih baik ke depannya, sahabat ya. Mantap, seperti mantap. itu. Sebelah lagi nih. Ojo kamu cutik ketekku. Oke. Udah, Pak. Iya, Mantap. alhamdulillah. Jadi makin sehat ya. Karena kalau dilihat Wan, kalau seperti ini terus, jadi macam piala gitu loh Wan. Iya, Pak. Kok kayaknya kok jadinya saya sombong. Padahal saya tidak sombong loh, Pak. Cuman sedikit angkuh saja. Itulah sebetulnya yang harus dirubah. Iya, Pak. Kalau bisa sekarang sudah berubah juga kehidupannya, bisalah menjadi suri tauladan, contoh yang baik. Iya, Pak. Bagi generasi sesamanya ataupun generasi di bawahnya. Iya, Pak. Seperti itu. Tadi ngomong-ngomong masyarakat atau kawan-kawan lama ada yang penasaran. Benar, Pak. Oh begitu. Dia laki-laki atau perempuan, Wan? Dua-dua, Pak. Dua-dua. Yang perempuan siapa namanya? Yang perempuan ini Yang penasaran perempuan betul. saya kan baru pulang kampung, jadi enggak terlalu mengenal tetangga, Pak. Iya. Ya, namanya sering dipanggil Tawi-tawi ngono loh, Pak. Tawi. Iya, Pak. Yang perempuan. Iya. Itu umurnya sama kamu kan tuaan siapa? Tuan dia, Pak. Oh dia lebih tua. Masih gadis atau sudah menikah? Sudah menikah Sudah menikah. dengan suaminya. Gitu ya. Namanya Tawi begitu. Yang laki-laki? Wawon. Wawon. Wajar. Saya Wawan, dia Wawon. Iya. Mbah Won, sering dipanggil Mbah Won. Wawon. Tawi namanya ya, tetangga Wawan yang penasaran banget begitu. Apa yang sempat ditanyakan sama dia, Wan? Katanya dia tidak percaya sama cerita bapak saya, kok bisa nyembuhin bapak saya yang sakit, Pak. Begitu. Nah, baru waktu datang pasien saya, dia datang juga melihat metode saya, itulah menyembuhkan orang, Pak. Begitu. Si Tawi ini ya? Si Tawi. Sudah punya anak Tawi ini? Belum, Pak. Belum. Udah berapa lama menikah dia rupanya? Ya sudah lama lah, Pak. Oh, nggak ditanya, mana tahu ada yang sakit begitu? Enggak, Pak. Enggak mau saya. Nggak mau. Dan enggak percaya sama saya. Kok nampaknya saya seperti apa dia bagi dia, Pak? Ini jangan-jangan ada masa lalu sama Tawi ini? Dulu apa ya, Pak ya? Bukan, Pak. Dulu saya waktu jadi bencong sering dihina saya. Sering dihina saya dengan dia. Sama Tawi. Makanya saya pergi dari kampung halaman. Begitu ya. Dia penasaran betul begitu. Benar. Tiba-tiba kok bisa ngobatin orang. Iya. Tapi kuncinya, Wan, setelah seperti ini sudah kembali kepada jati diri. Ya, apalagi ada
Ya mungkin suratan takdir, ya, kerjaan ada, profesi berubah, ya. Yang tadinya seperti itu, sekarang seperti ini. Ada perubahan kan? Benar, Pak. Harus dirubah segala sesuatunya, Wan. Dari perilaku, ucapan, dan lain sebagainya. Baik, itu Pak. Harus dirubah. Karena supaya tidak jatuh harga dirinya. Masa iya katanya orang pandai, tapi kayaknya kok ngomongnya agak kasar begitu loh. Oh, Itu baik, harus Pak. dirubah. Iya, Pak. Itu, Wawan. Jadi sebetulnya ucapan kita itu mencerminkan dalam kita, batin kita. Kalau dalam kita bersih, mudah-mudahan yang keluar itu yang baik-baik. Iya, Kalau Pak. dalam kita ini agak kotor, yang keluar biasanya ya kurang baik. Itu, Wawan. Ini hanya ya katakanlah nasihat. Iya, Pak. Dan perlu diingat kalau sampai disalahgunakan dan tidak sesuai aturan, itu yang di tangan bisa kembali. Oh, iya, Pak. Wan. Padahal hati saya bersih, Pak. Ngomongnya aja agak kasar. Padahal saya sering bercanda saja. Maka dari itu bercanda boleh, seluruh bahasa orang kita di sini boleh, humor itu boleh, tapi kita harus tahu batasan. Baik, Pak. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan ke depan makin bisa menjadi manfaat untuk sekitarnya, Wan. Mbah Parjo, tadi yang udah disinggung oleh anggota saya itu, dia sampai pernah dipanggil ke Wentira, Wan. Pernah mendengar nggak Wentira? Pernah, Pak. Kota gaib yang memang sudah maju peradabannya, Wan. Kebetulan pulang dari sana, rezekinya besar. Dikasihlah hadiah guna untuk pelan-pelan membangun kampungnya. Itu, Wan. Dia Mbah Parjo namanya. Baik, Pak. Baik. Ya, nantinya mana tahu ke depan ada kesempatan, ada takdir bisa berjumpa kalian ya, mudah-mudahan. Kalau ini kesempatan belum ada, seperti itu ya. Yang terpenting saran saya, terus perbaiki diri supaya bisa menjadi manfaat. Baik, dan berikan contoh yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Baik, Pak. Rendah hati, tawadhu, ikhlas. Jangan materialistis. Baik, Pak. Andai kata setelah menolong, membantu orang lain, membantu sesamanya maksudnya loh, ada yang berkenan, ikhlas memberi, ya diterima. Bila mana tidak, tetap semangat menolong. Seperti itu, Wan. Bisa dimengerti, Wan? Bisa, Pak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya maklum, Wawan di awal karena masih masa-masa penyesuaian. Baik, Pak. Mudah-mudahan nantinya kalau sering jumpa bareng saya bisa ada perubahan, berubah yang lebih baik tentunya. Karena semua makhluk punya masa lalu dan harus dijalani masa kini. Bila mana kita punya masa lalu yang kurang bagus, tinggalkan. Jalani masa kini guna untuk mempengaruhi kebaikan di masa mendatang. Baik, Pak. Itu ya. Oke, ini sudah cukup malam. Jam saya kurang lebih setengah 12 malam ini, Wan. Mana tahu Wawannya nanti di rumah mau istirahat, ya. Biasanya, Wan, di penghujung ini bertanya, pasien datang siang hari atau ada malam juga? Malam saja, Pak. Oh, malam saja. Tidak ada yang siang. Oh, tidak ada siang. Biasanya jam-jam berapa itu, Wan, datang? Kalau siang, kalau malam dia jam 10 sampai ya habisnya malam, Pak. Sampai sehabisnya begitu ya. Oh, iya. Tadi pas diundang kemarin lagi ngapain? Lagi duduk di depan rumah saja. Pas gak ada pasien? Tidak ada. Pas tidak ada, ya. Tidak mengganggu kan? Tidak, Pak. Iya. Duduk dalam rangka apa tadi, Wan? Ada duduk dalam memikirkan planning ke depan, Pak. Planning ke depan. Iya, apa yang harus saya perbuat dengan rezeki ini? Oke, mudah-mudahan asal rezeki itu halal, mudah-mudahan penuh keberkahan. Baik, Pak. Dan nanti kita ingat, kita cek ke depan bagaimana kepribadian Wawan. Kita pantau juga jarak jauh bagaimana Wawan di kampungnya sana. Bila mana mengecewakan atau membuat malu, nanti apa yang ada di tangan Wawan yang sempat saya titipkan itu bisa kembali kepada tempatnya lagi.
Seperti itu Wan ya. Iya Pak. Ya, oke, di penghujung tentunya mana tahu Wan pun mau istirahat balik. Baik. Nah, untuk memikirkan planning masa depan, sekarang boleh kembali ke tempatnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, mohon maaf bila mana sedikit saran dan nasihat saya Tidak terkesan apa-apa Pak. Kurang gimana gitu. Tapi Oke, Pak. tujuan saya itu untuk kebaikan Wawan sendiri. Baik Pak. Ya. Walaupun Wawan dari makhluk gaib, berikanlah contoh kepada makhluk gaib yang lain juga, ya, supaya menjadi lebih baik dan hadirkan akhlak. Utamanya seperti itu ya Wan. Baik Pak. Oke, ya sekarang Wan boleh kembali ke kampung Wawan. Pulang kan Mal ya?